warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Gunati. Saya salah satu pendamping lokal desa di Kecamatan Jangka, yaitu salah satu pendamping lokal desa yang ada di Gampung Kambu. Jadi sekarang sudah ada bersama saya Bapak Gesi Gampung Kambu, atau yang bisa dibilang kepala desa. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai dana desa kepada beliau. Silakan Pak Gesi memperkenalkan diri untuk nama saya Mawardi, yaitu kepala desa Kambu yang menjabat dari tahun 2018 sampai dengan insya Allah 2023 nanti masa jabatan saya akan berakhir. Jadi tugas saya di desa yaitu membimbing seluruh masyarakat ataupun bekerja sama dengan saya seluruh perangkat desa yang insya Allah desa Kambu akan kita bangun supaya lebih jauh daripada atau lebih beda peningkatan kapasitasnya dari desa-desa lain. Itu saja. Terima kasih Pak Gesi. Begitulah perkenalan kita kepada Bapak Gesi Kambu. Gampung Kambu ini adalah salah satu kampung yang ada di Kecamatan Jangka. Di sini warganya rata-rata mayoritas pertanian dan sedikitnya pedagang, Pak Gesi ya. Oke, di sini saya akan mengajukan ada beberapa pertanyaan kepada Pak Gesi mengenai dana desa dan sekaligus bagaimana merentas kemiskinan untuk di periode tahun 2022 ini. Jadi pertanyaan pertama Pak Gesi, menurut Pak Gesi, bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintah desa terkait penanganan kemiskinan yang ada di Gampung Kambu kita ini? Ya, menurut saya kemiskinan yang ada di Gampung Kambu memang yaitu lebih daripada 50%. Ya. Jadi dengan adanya dana dari pemerintah yaitu melalui dana desa, dengan program inilah kita sebagai Pak Kades, jadi kita dengan ada program ini kita akan bekerja lebih keras lagi sehingga masyarakat lebih maju. Jadi program-program inilah yang kami pakai dengan adanya sistem transparan, akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan ataupun masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana dengan dana desa ini kita transparan, pengelolaannya transparan melalui musyawarah. Tidak kita bikin sendiri ataupun dengan perangkat, semua kita panggil ke balai desa ataupun menasa. Ya. Karena kita bikin musyawarah desa, ya apa yang akan kita kerjakan insya Allah tidak menjadi beban bagi kepala desa sendiri sehingga masyarakat dapat merasakannya. Sebab dengan adanya program dana desa ini, ya insya Allah Aceh ini tidak lagi jadi provinsi termiskin. Itu yang akan kita usahakan, walaupun cuma dari desa dulu. Itu saja, Bu. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, untuk prioritas pelaksanaan dalam pembangunan menggunakan dana desa di tahun 2022 ini apa kira-kira Pak Gesi prioritas utama kita untuk pembangunan di Gampung Kambu ini, Pak Gesi? Yang pertama sekali prioritasnya memang seperti saya katakan tadi, kita harus memberantas kemiskinan karena masyarakat banyak yang miskin. Jadi kami di desa dengan adanya dana desa ini kami membuat sepertinya jalan usaha tani. Jadi dengan jalan usaha tani ini, jadi masyarakat bekerja dengan program PKTD padat karya tunai desa ini. Jadi masyarakat dapat menerima jeri dari hasil kerjanya, pembangunan selesai, masyarakat mendapat upah. Itu yang kami usahakan, itu menjadi program dari pemerintah juga yang kami laksanakan. Ya, sesuai dengan anjuran dari Menteri Desa juga. Berarti salah satu untuk merentaskan kemiskinan bisa kita kelola dana desa ini di bagian pembangunan dan kita lakukan padat karya tunai, Pak Gesi ya. Oke. Selanjutnya Pak Gesi, bagaimana pelaksanaan program dana desa di Kampung Kambu ini, Pak Gesi? Ya, insya Allah kita di desa melaksanakan semua program ini. Yang pertama sekali seperti saya katakan tadi, dengan sistem musyawarah semua. Musyawarah. Tidak ada kita kerjakan dengan sistem seenaknya sendiri, Pak Gesi. Sepertinya menunjuk-nunjuk. Tapi ini tidak, kita buat semua kegiatan di desa, baik PKTD ataupun
kita salurkan dana untuk BUMG semua melalui musyawarah. Hasil musyawarah, tidak kita bikin sendiri. Jadi tidak suka hati kecil lah, atau Pak Kades kan. Jadi melalui musyawarah semua kita laksanakan. Itu saja, Bu. Oke, Pak Kesi, pertanyaan selanjutnya ini mengenai peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat desa mengenai dana desa ini bagaimana? Kalau mengenai peran pemerintah ini, kami menjadi pemerintah desa, baik saya, perangkat desa, lembaga serta lainnya, menjadi ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi ditunjang oleh tim-tim lain seperti pendamping desa, pendamping lokal desa, serta dari tim kecamatan, baik muspika, itu semua kami libatkan dalam melaksanakan program pemerintah ini melalui untuk mensukseskan program pemerintah desa ini. Berarti sangat fleksibel dan berjenjang, Pak, untuk kita istilahnya menyukseskan program dana desa ini supaya sampai ke tangan masyarakat. Seperti itu. Oke, Pak Kecik, selanjutnya pertanyaan kelima ini, bagaimana atau apakah masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi dana desa ini, Pak Kecik? Gimana peran masyarakat dalam mengawasi dana desa ini, Pak Kecik? Kalau peran masyarakat dalam mengawasi dana desa, saya rasa seperti yang saya sebutkan pertama sekali, selama saya menjabat kepala desa dari 2018 sampai dengan 2022 sekarang, insya Allah semua masyarakat bila ada merasa terganjal dalam hati bagaimana pengelolaannya, mereka langsung bertanya kepada saya, sehingga masyarakat pun tidak segan-segan. Bagaimana masyarakat ada curiga kepada saya, langsung bertanya. Jadi dengan pengawasan dari masyarakat, mereka boleh melapor kepada lembaga TUHP, TUH8 ataupun perangkat kampung lainnya. Jadi sehingga dana desa seperti saya sebutkan tadi tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Yaitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai program dana desa di bagian BLT, Pak Kecik. Jadi kira-kira bagaimana respon masyarakat kita yang ada di kampung ini mengenai bantuan BLT ini, Pak Kecik? Kira-kira respon mereka bagaimana? Senang atau apa gitu? Dan setelah Pak Kecik lihat-lihat selama 2 tahun ini kita menerima BLT masyarakatnya, itu bagaimana, Pak Kecik? Bisa diceritakan sedikit, Pak Kecik? Kalau mengenai program pemerintah mengenai BLT, masyarakat memang antusias menerimanya. Tetapi kalau dilihat dari efek BLT juga ada baiknya, ada ruginya. Kalau baiknya kalau baiknya memang langsung dirasakan masyarakat, boleh berbelanja apa yang dibutuhkan. Tapi efek ruginya bagi saya, begitu kita kasih terus habis. Tapi seandainya bila BLT ini boleh dilanjutkan juga, tapi kalau bagi saya lebih baik jangan tunai. Jangan dikasih tunai. Kalau dikasih sembako, dikasih lebih baik dari berupa sembako lah. Kalau tunai langsung habis. Kadang-kadang bukan untuk yang diperlukan belanjanya, kadang-kadang untuk voucher gitulah. Jadi lebih baik kalau BLT ya dilanjutkan, nggak apa-apa juga, tapi harus tepat sasaran, harus tepat. Saya rasa boleh juga kan pemerintah punya wewenang sendiri untuk berikan kepada masyarakat karena imbas dari COVID. Untuk tahun ini, mungkin tahun depan ya berupa program BLT boleh juga, tapi jangan cash money begitu. Jadi lebih baik dikasih sembako lah. Gitu saja. Oke, pemirsa, jadi itulah bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Kecik Kampung Kambu mengenai keadaan masyarakat yang ada di desanya. Jadi Pak Kecik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai sedikit mengenai dana desa ini. Jadi kita kasih yel-yel sedikit, Pak Kecik ya. Salam berdesa. Nanti gitu Pak Kecik ya. 1, 2, 3. Salam berdesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.